saya dengan melakukan campaign digital marketing yang terfokus ke brand awareness adalah kita hanya melakukan proses edukasi produk dan edukasi needs kepada calon pembeli, tapi yang mengkonversikan leads yang sudah kita edukasi adalah kompetitor. Oke, selamat malam teman-teman yang sudah join. Ini saya buka masker dulu. Welcome di digital kita yang ke-10. Ini sambil menunggu, kita akan mulai dalam 10 menit lagi. Thank you buat teman-teman yang sudah join. Ada Pak Eri, halo Pak Eri. Kemudian ada Mas Fahri, ada Nira. Mungkin kalau boleh ditambahkan setelah nama, mungkin kotanya kali ya. Jadi kita bisa tahu dari mana saja teman-teman join pada malam hari ini. Nah, kebetulan di digital kali ini kita akan bahas sesuatu yang seru banget menurut saya, strategi konversi leads menjadi sales dengan digital marketing. Jadi teman-teman silakan stay tune, buat yang sedang makan bisa sambil makan. Kemudian halo Mbak Gina, ya ditambahkan di rename, jadi buka di namanya, jadi saya bisa tahu misalnya teman-teman ini dari mana. Oh halo dari Bandung, oh welcome. Nah terus boleh disiapkan minumnya, kopi, teh. Saya kebetulan malam hari ini dengan kopi ditemani. Jadi teman-teman ambil posisi yang nyaman karena ini akan seru banget. Siapkan kertas juga supaya teman-teman bisa sambil catat. Siapkan pertanyaan demi pertanyaan. Dan nanti pertanyaannya kita bisa dalam 2 cara. Jadi teman-teman bisa tinggalkan sambil Mas Randy, kebetulan ini adalah marketing manager kita yang akan share pada malam hari ini. Jadi sembari dia mungkin sharing, teman-teman bisa taruh pertanyaannya di kolom komen, atau teman-teman bisa catat, nanti kita akan berikan waktu dan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Kami juga berterima kasih untuk para media partners kami, ada Daily Sosial, ada Event Jakarta yang sudah setia mensupport event demi event kami. Oke, silakan enjoy kembali. Musiknya bisa diputar kembali. Kita perlu lebih banyak energi malam hari ini. Halo, selamat malam semuanya teman-teman. Terima kasih buat yang sudah join pada malam hari ini. Kita akan mulai tepat di jam 7 agar kita tidak menyanyiakan waktu lebih lama lagi dan tidak terlalu malam juga. Terima kasih buat para partisipan malam ini. Total ada 20 yang sudah hadir. Thank you semuanya. Kalau boleh berkenan tolong bantu kami agar kami bisa menyapa dengan lebih baik. Teman-teman bisa menambahkan kota tempat asal teman-teman berasal di belakang nama. Jadi misalnya seperti Jojuda Strip, ini saya sendiri minta tapi saya belum lakukan. Sebentar, Jojuda Strip Jakarta, modelnya seperti ini. Jadi kami bisa tahu teman-teman malam hari ini tuh berasal dari mana saja. Lalu kalau boleh juga bisa tinggalkan komen di chat, background teman-teman apa malam hari ini, apakah dari pelaku bisnisnya langsung, atau teman-teman dari profesional, apa teman-teman sebagai business owner. Kalau business owner atau dari profesional mungkin bisa share mengenai industrinya apa. Jadi bisa membantu Mas Randy untuk bisa mapping, dapat gambaran lah kurang lebih pada malam hari ini teman-teman dari mana saja, backgroundnya apa saja, sehingga ketika memberikan contoh demi contoh, use case demi use case bisa lebih relevan dengan teman-teman. Oke, malam hari ini
terima kasih buat teman-teman yang baru pertama kali join di Digitalk kali ini. Kita ini Digitalk yang ke-10 di tengah-tengah pandemik saat ini yang kita bikin secara webinar di Zoom. Jadi kalau sebelumnya, ini Digitalk sudah berjalan 2 tahun ya. Kalau sebelumnya setiap bulan kita adakan secara offline, Digitalk ini adalah wadah CSR-nya kami untuk bagaimana sih sebenarnya digital itu khususnya di marketing dan secara luas di industri lain itu seperti apa. Karena ini sejalan dengan visi misi kami yaitu mendigitalkan Indonesia, dan kami percaya digital itu bukan soal tools, aplikasi canggih dan segala macamnya, tapi cara kerja. Dan di sini biasanya Digitalk demi Digitalk, kita mengundang, mengajak para narasumber, baik yang modelnya presentasi, baik yang modelnya talk show, supaya kita bisa belajar sama-sama, supaya kita bisa upgrade saat ini perkembangan startup atau perkembangan digital ini seperti apa, dan bagaimana teknologi ini bisa enabler, bisa membantu bisnis teman-teman saat ini. Tidak lupa juga kami berterima kasih untuk para sponsor kami, media partner kami, Event Jakarta dan Daily Sosial, yang sudah sebegitu setia dari Digitalk kami awal-awal, membantu kami, mensupport kami di acara Digitalk ini. Kami sendiri dari M-Target, saya jelaskan sedikit saja mengenai M-Target, teman-teman boleh cek website kami di mtarget.co.co. Kami ini tools digital marketing automation. Jadi berbagai channel, mulai dari email, mulai dari WhatsApp, bagaimana sih kita membantu para user kita, para user kami, supaya bisa melakukan kegiatan marketing yang terotomasi dan efisien serta efektif. Karena sebenarnya kita tahu kegiatan marketing itu 70% tuh kegiatan yang redundan, sedangkan strateginya 30%. Tapi yang menghabiskan banyak waktu adalah kegiatan yang rutin ini. Nah, ini yang kita coba optimalkan supaya teman-teman bisa lebih fokus pada strateginya. Nah, malam hari ini kebetulan sekali kita punya kesempatan untuk belajar dari Mas Randy. Mas Randy ini marketing manager dari M-Target. Beliau yang bertanggung jawab terhadap leads demi leads yang kami yang didapatkan oleh M-Target. Dan ini menarik sekali, menarik karena ketika berbicara marketing kita selalu fokus pada awareness, exposure-nya berapa. Padahal sebenarnya itu penting, saya tidak bilang bahwa itu tidak penting, exposure itu penting, tapi seringkali, mungkin teman-teman juga banyak yang alami, saya sudah lakukan advertising, saya sudah lakukan digital marketing, namun kok conversion-nya nggak ada, bahkan ke boro-boro conversion, ke sales aja, boro-boro sales conversion aja nggak ada gitu loh. Nah, masalahnya di mana? Nah, ini dia. Teman-teman bisa siapkan pertanyaan demi pertanyaan, disimak, Mas Randy akan share berbagi ilmunya. Oke Mas Randy, silakan memperkenalkan diri, saya tidak lebih banyak lagi mengambil waktu Mas Randy. Monggo Mas. Yap, thank you banget Mas Jo, introduction-nya. Halo semua, sekali lagi perkenalkan saya Randy Elriza. Seperti yang Mas Jo sampaikan, saya di M-Target ada di bagian performance marketing lebih tepatnya. Memang peran saya sebagai marketing manager di sini. Jadi sebenarnya apa yang ingin saya share hari ini adalah feedback dari yang saya dapatkan sih, dari koneksi yang saya miliki, dari rekan atau teman-teman saya juga, yang terpaksa selama era pandemi ini harus banyak sekali melakukan aktivitas digital marketing yang masih belum terlalu sering mereka lakukan di era-era pre-pandemik ini. Jadi kita mau bahas sebetulnya solusi, kita mau coba cari sebuah solusi bagi teman-teman yang mungkin di saat ini sudah atau baru memulai digital transformation campaign atau baru mulai masuk ke digital marketing campaign-nya, dan tapi belum puas dengan hasil yang diterima saat ini. Jadi kurang lebih
itu yang akan kita bahas. Sekali lagi saya bukan expert atau apa, mungkin saya hanya ingin share apa yang mungkin, apa yang sudah kita terapkan dan apa yang sudah saya terapkan, dan mungkin harapan saya bisa membantu teman-teman supaya bukan hanya survive di era pandemik ini, tapi juga bisa thrive atau bahkan bisa sukses di era pandemik ini melalui digital marketing campaign. So, kurang lebih itu yang akan kita bahas. Dan saya mungkin akan coba share ya presentasinya. Ya, jadi teman-teman, seperti yang disampaikan, hari ini fokus kita adalah untuk bagaimana sih caranya kita bisa mendapatkan conversion atau mendapatkan sales dari leads-leads yang sudah kita generate sebelumnya. Cuman sebagai latar belakang, saat ini negara Indonesia memang sedang bukan hanya Indonesia sih, tapi secara global ya, memang kita sedang berada di situasi yang luar biasa tidak terprediksi dan luar biasa tidak ada yang menduga gitu ya. Karena COVID-19 ini, pandemi yang sedang kita hadapi bersama ini, benar-benar merubah hampir secara keseluruhan bagaimana kita berinteraksi di kehidupan sosial kita. Jadi, terutama di Indonesia, karena kalau di Indonesia ini kita menghadapi situasi yang cukup unik mungkin menurut saya ya. Karena kalau di negara-negara lain, mereka memiliki fase-fase tertentu untuk melewati situasi pandemi ini. Sedangkan di Indonesia, bahkan saat ini pun kita belum tentu berada di puncak pandemi COVID-19 ini. Dan situasi ini mungkin memang terjadi karena faktor ekonomi dan karena memang kita untuk pemerintah mau mensupport keberlangsungannya usaha-usaha terutama UMKM. Jadi mau tidak mau kita harus dipaksa masuk ke era new normal. Dan seperti yang sudah disampaikan tadi, COVID-19 ini benar-benar merubah hampir keseluruhan bagaimana manusia atau masyarakat berinteraksi ya. Dari yang sebelumnya aktivitas kita lakukan dari mulai sekolah mungkin ya, atau kerja, dari mulai belajar, berkumpul, semuanya kita lakukan di luar. Dan kita lakukan di kantor, kita lakukan di sekolah, di mall, di pusat-pusat perbelanjaan. Sehingga dengan adanya COVID-19 ini kita dipaksa untuk ada di rumah hampir setiap hari, membuat tidak hanya challenging bagi masyarakat untuk masuk ke gaya hidup baru ya, tapi juga challenging buat kita, para marketers, apalagi business owners, bagaimana caranya untuk menjangkau potensial audiens kita, target market kita yang sebelumnya mungkin mereka lewat di depan toko kita, mungkin mereka sebelumnya lewat di depan restoran kita, sedangkan sekarang mereka tidak melakukan habit seperti itu lagi. Dan ini yang terjadi sebetulnya selama hampir setengah tahun ke belakang ya. Hampir seluruh usaha, hampir seluruh marketer, kita dipaksa untuk memutar otak bagaimana caranya untuk menjangkau potensial audiens kita yang biasanya sudah kita jangkau dengan lebih akurat. Dan mulailah era digital transformation selama 6 bulan ke belakang. Hampir seluruh bisnis mungkin sudah dipaksa, bisa dibilang dipaksa untuk mereka mau tidak mau mencoba mencari ide bagaimana bisnis mereka tetap bisa dilakukan dengan bantuan teknologi. Dan ini juga disupport oleh data sebetulnya. Data ini didapat dari Marketing Charts yang dilakukan surveinya pada tahun ini 2020 di bulan Mei, waktu puncak-puncaknya pandemi COVID-19 ini. Jadi, menurut data yang dimiliki oleh Marketing Charts ini, hampir sebagian besar dari mulai pebisnis, mau tidak mau harus melakukan perubahan besar dari bagaimana bisnis mereka bergerak selama ini. Dari yang sebelumnya, terutama bisnis-bisnis yang mungkin
belum tersentuh oleh digitalisasi. Mereka mau tidak mau harus mencoba mencari cara memutar otak bagaimana caranya bisnis mereka tetap bisa survive. Dan salah satu caranya adalah digital transformasi. Dan begitu juga bagi para marketers yang biasanya kita melakukan digital marketing campaign dibagi dua dengan marketing yang cukup tradisional seperti billboard, misalnya brochure, pamflet, banner, semua harus dikonversikan ke campaign-campaign digital. Kenapa? Karena orang sudah tidak ada lagi, hampir tidak ada mobilitas masyarakat. Jadi kalau kita pasang billboard, tidak ada yang lihat dan itu sia-sia. Jadi mau tidak mau dari kita sebagai pelaku marketing juga harus mulai beradaptasi dan bisa survive di keadaan pandemi ini dengan campaign-campaign digital marketing. Dan kalau bisa dilihat data dari marketing charts ini, hanya 6% saja bisnis yang tidak melakukan perubahan yang cukup signifikan menghadapi era pandemi. Dan umumnya bisnis-bisnis ini memang bisnis yang sudah atau memang bergerak di bidang teknologi. Mungkin memang internet marketing company. Dan data-data tersebut dari marketing chart itu juga disokong oleh data yang diberikan oleh We Are Social dan Hotsuite. Di mana kalau tadi data dari marketing chart dia mengambil angle bagaimana perusahaan merubah strateginya dan berinteraksi selama era pandemi dengan bantuan digital marketing, data dari Hotsuite ini menarik karena mereka melakukan survei kepada ribuan orang tentang apakah ada peningkatan aktivitas mereka secara digital selama era COVID-19. Dan seperti yang teman-teman semua bisa lihat, hampir seluruh aktivitas yang dulunya kita lakukan secara konvensional, tatap muka, sudah dilakukan dengan cara digital ya. Misalnya kayak menonton film, mencari hiburan. Mungkin yang sebelumnya kita hangout bareng teman-teman keluar, nonton di bioskop, sekarang orang-orang mau tidak mau nonton dari rumah. Dan ini sebagai salah satu contoh mungkin Netflix sebagai salah satu company yang thriving di era pandemi ini. Mungkin dia pasti masuk ke bagian 6% dari company yang bisa survive dan thriving di era pandemi ini. Jadi, mulai masuk ke topik utama kita, bahwa di era pandemi ini, banyak sekali, lebih dari 50% pebisnis, marketers, mau tidak mau dipaksa untuk melakukan marketing campaign via digital marketing. Umumnya campaign-campaign ini lebih bersifat di sosial media, terus SEO, dan yang cukup common dilakukan dengan harapan dan dengan prinsip yang cukup salah menurut saya. Karena ini saya dapatkan dari feedback teman-teman. Jadi ada yang bilang, hey Ren, kenapa saya sudah pasang iklan di Facebook, saya sudah pasang iklan di Instagram, followers Instagram saya nambah, followers subscriber YouTube saya nambah, visitor website visitor saya juga nambah, tapi kok penjualan saya tidak seirama ya bertambahnya. Dan ini merupakan prinsip yang sangat kurang tepat menurut saya, karena dengan bertambahnya visitor website, dengan bertambahnya leads, dengan bertambahnya Instagram followers atau YouTube subscriber, tidak sama sekali menjamin pertumbuhan sales atau pertumbuhan pendapatan perusahaan atau usaha. Kenapa? Hal ini terjadi karena campaign-campaign yang dilakukan untuk menambah jumlah followers, menambah jumlah subscriber, menambah website visitor adalah tahap pertama dari akuisisi atau tahap conversion di digital marketing, di mana tahap ini hanyalah tahap yang di awal. Jadi seperti teman-teman lihat, umumnya ketika kita melakukan digital marketing atau bahkan marketing secara general, ada user acquisition funnels namanya, atau conversion funnels, yang dimulai dengan awareness. Awareness itu lebih kurang adalah campaign yang dilakukan untuk memperkenalkan brand-brand kita. Goalnya apa? Goalnya adalah social media followers. Goalnya adalah website
visitors, dan mungkin YouTube subscriber. Kemudian tahap selanjutnya adalah interest. Bagaimana orang yang tadinya sudah tahu mengenai produk ataupun brand kita tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai jenis produk itu sendiri. Bukan specifically dengan produk brand kita, tapi dengan jenis brand produk itu tersendiri. Setelah itu, baru mulai masuk ke tahap consideration, di mana kita harus mampu membuat mereka tertarik dengan produk yang kita miliki. Dan baru dilanjutkan ke evaluation, di mana mereka menimbang apakah produk kita layak untuk mereka beli dan memenuhi needs dan wants dari mereka. Dan baru mereka mulai membuat decision untuk melakukan pembelian. Nah, di sini kesalahan utama dan kenapa saya bilang kurang tepat nih kalau kita punya prinsip followers Instagram naik, penjualan pasti naik. Itu kenapa jumlah followers atau jumlah subscriber sama sekali tidak menentukan besarnya profit atau revenue yang bisa kita dapatkan dari campaign sosial media kita atau campaign digital marketing kita. Karena kita tidak mengawal, ya, dalam bahasa awamnya itu kita tidak mengawal orang-orang yang sudah kita bombardir lewat iklan tersebut selama proses mereka decision untuk purchase. Karena seperti yang dilihat ada tahap interest, ada consideration, evaluation, dan ini mungkin yang terjadi di bisnis teman saya yang sebelumnya saya ceritakan, atau mungkin yang terjadi juga di bisnis teman-teman, di mana kita sudah edukasi mereka tentang kebutuhan mereka mengenai produk tertentu. Anggaplah di kategori ini kita bilang produknya merupakan sebuah kaos, gitu ya, produk fashion kaos. Kita edukasi bahwa mereka butuh kaos dan mereka sudah tertarik bahwa mereka dengan ide bahwa mereka membutuhkan kaos, tapi kita lepas saat di tahap consideration dan evaluation, sehingga yang terjadi adalah ada peluang bagi kompetitor untuk masuk menawarkan value proposition yang mungkin lebih baik dari yang kita miliki. Jadi terputusnya funnels ketika kita melakukan awareness, interest, dan tidak dilanjutkan ke consideration, evaluation, dan purchase, ini berakibat fatal ke marketing campaigns kita. Jadi yang parahnya kita bisa di apa yang sudah kita spend, dipanen malah yang metik bibit-bibit kita malah kompetitor kita. Karena kita tidak mengawal proses acquisition tadi. Kurang lebih seperti itu gambaran secara umumnya. Dan proses-proses yang teman-teman lihat seperti advertising, SEO, di situ ada blogs, ada sosial media, email marketing, website, reviews, yang itu adalah aktivitas-aktivitas yang dinamakan nurturing. Jadi bisa dikatakan ini adalah aktivitas yang perlu dilakukan untuk kita bisa terus mengawal setiap orang yang sudah kita bombardir lewat iklan supaya mereka bisa masuk terus sampai ke funnels purchase. Nah, umumnya karena kita akan bahas mengenai conversion leads, bagaimana leads bisa dijadikan penjualan. Umumnya yang dilakukan best practice-nya dalam mengkonversikan sebuah leads ada 3 channel utama untuk kita bisa nurture leads yang sudah kita dapatkan dari campaign-campaign brand awareness kita tadi. Yang pertama dan yang paling common nih dilakukan, paling sering dilakukan adalah telemarketing. Dan yang kedua adalah ads remarketing, dan yang terakhir adalah email marketing. Dan kita akan bahas satu persatu nih, teman-teman. Kira-kira nurturing mana sih yang paling cocok, terus paling make sense untuk diterapkan ke bisnis teman-teman, supaya bisa mendapatkan conversion rate yang lebih baik dari leads-leads yang sudah dimiliki. Dan kita mulai masuk ke telemarketing. Telemarketing ini sudah tidak bisa diragukan lagi sebetulnya. Ini merupakan sebuah nurturing activities yang sudah proven, terbukti, paling cepat bisa
mengkonversikan sebuah leads menjadi revenue dalam waktu yang cukup singkat. Walaupun memang tergantung ke produk-produknya. Tapi in general, telemarketing memang tools yang paling efektif. Di mana kita menghubungi dan mengajak lah, mungkin bisa dibilang mengajak leads yang sudah kita dapat untuk menjadi purchase dikawal dengan proses melalui human touch via telepon. Karena tidak bisa dipungkiri, salah satu faktor decision making untuk melakukan purchase adalah human touch ya, di mana ada personalisasi di sana. Tapi dengan keefektivitasannya ada kelemahan juga nih sebetulnya dari telemarketing itu sendiri, di mana karena aktivitas telemarketing ini dilakukan via telepon, dan hal itu menyebabkan telemarketing membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk bisa kita melakukan konversi ya, dan time consuming, karena kalau jumlah leads-nya hanya 1 atau 2 atau 3, ini sangat efektif sekali. Tapi bagaimana kalau jumlah leads yang kita miliki ada 1.000, 10.000, bahkan 100.000? Kita membutuhkan waktu yang sangat banyak untuk menghubungi satu persatu leads ini. Dan yang kedua adalah mahal. Kenapa mahal? Karena selain selaku business owner, kita juga harus memperhitungkan fixed cost yang harus kita investasikan dengan adanya si telemarketer ini. Selain salary atau gaji pokok dari si telemarketer ini sendiri, ada biaya operasional yang harus ditanggung, seperti biaya telepon misalnya, atau biaya perangkat-perangkat kalau bahkan kita mau coba pakai VoIP yang setiap teleponnya bisa terekam. Dan yang paling membuat telemarketing sangat tidak menarik menurut saya karena adalah kemampuannya yang tidak scalable. Artinya, dikarenakan proses telemarketing ini masih dilakukan oleh manusia satu persatu, sehingga jika kita ingin mendapatkan penjualan 2 kali lipat, maka kita membutuhkan jumlah telemarketer 2 kali lipat yang lebih banyak. Begitu juga kalau 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat, kita membutuhkan tambahan telemarketer. Sehingga channel ini tidak scalable, di mana kita membutuhkan ada fixed variable yang harus terus ditambahkan untuk jika kita ingin menambahkan revenue atau profit dari setiap leads yang kita miliki. Dan channel yang kedua adalah ads remarketing. Ini merupakan sebuah channel yang cukup efektif dan sangat efektif menurut saya, karena memang sifatnya yang sangat segmented dan sangat suplementari. Artinya dia berkesinambungan dengan campaign-campaign yang sudah kita jalankan. Misalnya kita sebelumnya menjalankan campaign awareness dengan main tag adalah giveaway. Dan kita bisa melakukan kembali advertising campaign untuk menargetkan orang-orang tersebut dengan campaign, hey, kalian tidak dapat giveaway kemarin, yuk ikuti giveaway kedua. Hanya spesifik ke orang-orang yang tidak mendapatkan atau yang sudah terpapar dengan advertising campaign yang pertama saja. Dan ini membuat sebuah ads remarketing menjadi sebuah channel yang sangat menarik, tapi yang perlu diperhatikan adalah investasi yang perlu dilakukan cukup besar. Karena jika dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan ads campaign di funnels pertama yang umumnya adalah brand awareness atau conversion campaign, ads remarketing membutuhkan biaya yang cukup besar. Bahkan bisa sampai 3 atau 4 kali lipat dibandingkan dengan ads yang pertama kita jalankan. Dan untuk yang kedua adalah ads remarketing ini membutuhkan kemampuan teknis yang cukup advance, sehingga untuk yang baru mulai belajar digital marketing, hal ini masih menjadi kendala karena memang kita membutuhkan kemampuan teknis untuk setup iklannya cukup teknis, karena kita perlu tahu iklan yang sebelumnya datang dari mana, kemudian diarahkan ke mana, dan itu memang tidak mudah dilakukan, tidak semudah membuat iklan untuk yang pertama kalinya. Dan salah satunya juga
mungkin bukan cons ya, adalah persiapan konten. Di mana umumnya best practice ads remarketing ini biasanya akan lebih efisien jika dilakukan dengan konten-konten yang bersifat video, bukan banner-banner biasa yang biasa kita lakukan untuk campaign-campaign brand awareness atau conversion di sosial media. Jadi ini sebetulnya sebuah channel yang perlu dipertimbangkan buat teman-teman dan apalagi yang sudah melakukan brand awareness campaign atau conversion campaign di sosial media. Dan yang terakhir adalah email marketing. Dan ini sebetulnya menurut saya pribadi adalah sebuah channel yang paling underrated dan banyak sering dilupakan oleh pelaku bisnis ataupun juga digital marketer. Kenapa? Karena kalau kita melihat dari telemarketer tadi, challenge utamanya adalah tidak scalable. Mereka membutuhkan, hari ini 1000 leads, membutuhkan satu telemarketer untuk mengolah 1000 leads tersebut menjadi revenue. Begitu ada 2000 leads, membutuhkan 2 telemarketer. Begitu terus, begitu terus. Sedangkan salah satu keunggulan dari email marketing ini adalah scalability-nya. Mau leads kita saat ini 1000, besok 2000, minggu depan 10.000, kita tidak membutuhkan jumlah staff, atau kita bahkan tidak perlu menambah jumlah staff, karena hal ini sudah dilakukan melalui tools yang dioperasikan cukup dengan 1 orang saja. Dan yang kedua adalah biaya yang terjangkau, karena jika dibandingkan dengan ads remarketing ataupun telemarketing, email marketing ini menawarkan sebuah opsi yang menarik, di mana biaya yang atau investasi yang perlu dikeluarkan sebetulnya jauh lebih rendah dibandingkan nurturing channels yang lain. Karena jika dibandingkan dengan SMS pun ini jauh berbeda, di mana umumnya SMS saat ini memang sebagai salah satu nurturing channel yang masih sering digunakan, itu biayanya kurang lebih sekitar 800 sampai 900 rupiah per SMS, kalau kita menggunakan otomasi ya. Dan sama seperti SMS, email dapat menawarkan personalisasi, dan dia sifatnya engaging. Dan dengan kemampuannya memberikan konten yang sifatnya rich ya. Kalau di ads remarketing, kita hanya bisa menawarkan banner atau video opsinya. Kalau di email marketing, kita tidak hanya bisa menawarkan banner, video, bahkan beberapa case kita bisa langsung mengarahkan orang-orang tersebut ke produk-produk tertentu yang mereka minati sebelumnya dengan fitur-fitur otomasi yang ada. Dan yang paling terakhir adalah efisien, karena email marketing ini kita bisa melakukan otomasi, di mana kita tidak perlu kirimkan email marketing setiap hari, kita tidak perlu monitor, besok kita tidak perlu monitor, karena kita bisa otomasikan campaign leads nurturing kita dengan email marketing. Sebagai contoh, misalnya kita dapat leads hari ini. Leads yang sudah kita dapat mungkin bisa kita kirimkan dulu company profile, atau kita kirimkan dulu produk-produk, pengenalan produk kita, fitur-fiturnya seperti apa, dan setelah mereka buka, kita bisa kirimkan juga, dijedakan 1 atau 2 hari, kita bisa berikan juga info yang lebih detail mengenai produk-produk kita. Sehingga campaign-campaign ini dengan otomasinya tidak membutuhkan effort yang besar untuk bisa dijalankan. Dan sebagai contoh, teman-teman, bagaimana conversion leads yang dilakukan dengan effort-effort nurturing. Dan ini sebagai contoh merupakan aktivitas konversi leads menjadi customer yang dilakukan umumnya di bisnis properti, di mana pada top funnel yang kita miliki adalah sebuah leads, sebelum dihubungi oleh telemarketing, bisa terlebih dahulu dikirimkan atau di-nurture dengan email campaign. Contohnya, sebelum si telemarketer menghubungi atau sales menghubungi, leads tersebut begitu dia submit dikirimkan company profile misalnya, atau product description misalnya. Sehingga
email marketing ini bisa menjadi bantuan atau suplementari kepada aktivitas si telemarketing yang tadinya dia harus menjelaskan kelebihannya apa, terus fiturnya apa saja. Si leads tersebut sebelum dihubungi telemarketer sudah ada gambaran, sudah ada bayangan mengenai produk yang ada. Sehingga balik lagi ke funnel akuisisi, si telemarketer tidak perlu lagi melakukan aktivitas nurturing yang bersifat interest atau consideration. Dia bisa langsung membantu leads tersebut untuk langsung masuk ke tahap evaluation atau bahkan bisa langsung masuk ke tahap purchase. Dan katakanlah setelah dihubungi oleh si digital marketing, leads tersebut dikirimkan email kembali berdasarkan feedback yang didapatkan oleh si telemarketer misalnya, atau feedback yang didapatkan oleh tim sales. Anggaplah jika dia mempertimbangkan dari sisi biaya, misalnya pertimbangannya dari sisi fitur, si email yang kita kirimkan bisa disesuaikan dengan pertimbangan, consideration yang dimiliki atau evaluation proses yang dimiliki oleh leads tersebut. Sehingga ini tadi yang dimaksud, kita bisa terus mengawal proses akuisisi tadi. Karena yang bahaya adalah, yang paling bahaya dengan melakukan campaign digital marketing yang terfokus ke brand awareness adalah kita hanya melakukan proses edukasi, edukasi produk dan edukasi needs kepada calon pembeli, tapi yang mengkonversikan leads-leads yang sudah kita edukasi adalah kompetitor, karena kita tidak kawal tadi. Dan selanjutnya, kita bisa terus kawal dengan newsletters, misalnya. Kita bisa terus aktivasi mereka, dan kita bisa terus jaga kualitas leads tersebut berada di fase warm atau hot, yang kategorinya sales ready. Karena kalau leads tersebut tidak di-nurture, ada kemungkinan leads tersebut jadi cold leads, di mana dia sudah keinginan dia, needs dia terhadap suatu produk yang kita edukasi tadi, sudah bukan top of mind dia lagi. Nah, sehingga di sini dibutuhkan aktivitas untuk nurture mereka agar lead tersebut terus warm atau bahkan bisa hot, sehingga tim sales kita atau tim telemarketer bisa lebih efisien dan lebih efektif dalam melakukan konversi leads-leads yang kita miliki. Dan kurang lebih itu sebetulnya, di mana intinya adalah kalau saat ini kita dihadapi dengan situasi kita punya banyak leads, punya banyak followers, punya banyak subscriber, tapi penjualan tidak bertambah seiring dengan pertambahan followers tadi, pertanyaan yang harus pertama kali ditanyakan adalah di mana saya melepas leads-leads yang sudah saya generate tadi. Jadi teman-teman mulai dari sana bisa melihat dan bisa mulai melakukan aktivitas nurturing untuk setiap leads yang ada. Bisa dengan re-engage mereka kembali, mengingatkan mereka kembali mengenai needs yang sudah diedukasi sebelumnya, atau bisa juga langsung dengan hard selling, di mana bisa langsung masuk ke tahap evaluation. Jadi teman-teman harus coba evaluasi terlebih dahulu, apakah langkah terakhir yang sudah dilakukan, atau effort terakhir yang sudah dilakukan untuk melakukan leads conversion tadi. Nah, masuk ke email marketing, kita punya tips karena M-target kita memang spesifikasi kita atau expertise kita ada di email. Jadi kita mau kasih teman-teman beberapa tips yang mungkin ingin memulai leads marketing campaign atau nurture leads yang sudah ada melalui email. Bagaimana caranya untuk menaikkan konversi setiap leads yang ada menjadi sales melalui email marketing. Yang pertama, tipsnya adalah teman-teman harus punya call to action yang jelas di setiap campaign yang dilakukan. Artinya jelas adalah jangan nanggung-nanggung, teman-teman. Jadi begitu memberikan call to action, sifatnya lebih baik menginstruksikan, jangan meminta. Misalnya isi di sini, terus bergabung, isi nama Anda di bawah ini. Jadi yang langsung menginstruksikan
leads Anda atau subscriber untuk langsung segera melakukan action. Jadi jangan meminta atau bahkan tanpa ada keterangan apa yang harus mereka lakukan yang mengarahkan mereka ke tahap selanjutnya dari conversion funnels yang ada. Dan yang kedua, pastikan membuat CTA yang kuat tadi. Jadi jangan nanggung-nanggung teman-teman. Jadi kalau sudah ada call to action, jelas terlihat, jangan nanggung-nanggung, langsung berikan sebuah penawaran yang menarik, sebuah offer yang menarik, agar menumbuhkan minat mereka, mungkin yang dari tadinya cold leads, bisa menjadi warm leads, dan bisa juga menjadi hot leads. Tidak melulu bisa dengan diskon ya, sebetulnya CTA yang kuat itu merupakan sebuah skill copywriting aja. Jadi bisa memberikan tawaran, tidak perlu yang gratis, diskon 50%. Nggak perlu sih, jadi kita bisa memberikan sebuah penawaran-penawaran yang menarik lewat copywriting yang menarik juga. Dan selanjutnya adalah mengirimkan email secara rutin. Ini yang saya maksud tadi, di mana kebanyakan dari marketers yang kehilangan potensi leads conversion-nya adalah tidak menjaga kehangatan dari leads tersebut. Potensinya itu tidak dijaga. Jadi leads yang tadinya warm atau bahkan hot menjadi cold dan dikonversi malah sama kompetitor. Dan ini harus dilakukan jika kita masuk ke email marketing campaign untuk nurture leads, di mana kita harus mengirimkan email secara rutin, tapi tidak dalam frekuensi yang terlalu berlebihan, sehingga tidak dianggap spamming ya kepada visitor kita. Bahkan buktinya ada data yang ditunjukkan bahwa tidak ada sama sekali korelasi mengenai frekuensi pengiriman leads dengan click-through rate atau dengan spamming gitu ya. Justru kita sebenarnya mau kirim konten setiap hari, 2 hari sekali, 3 hari sekali, selama kontennya relevan dan berkualitas, sebetulnya sah-sah aja. Jadi memang email marketing campaign harus kita lakukan secara rutin untuk menjaga kualitas dari leads itu tetap warm. Dan tips yang keempat adalah konten. Tadi, konten yang berkualitas wajib, karena disinilah kelebihan dari email marketing, di mana kita berada di sebuah sweet spot. Kita lebih interaktif daripada SMS, lebih interaktif daripada simple ads gitu ya, banner ads, tapi kita memiliki personalisasi yang sifatnya hampir menyentuh personalisasi dari si telemarketing. Karena setiap leads yang teman-teman akan kirim, blast-nya bukan yang kayak kepada bapak atau ibu. Nantinya kita bisa akan kirim dengan personalisasi, dengan langsung mention namanya mereka, sesuai dengan database yang teman-teman miliki sebetulnya. Dan tips yang terakhir adalah lakukan uji coba pada desain email, judul email, atau waktu pengiriman. Dan ini salah satu kelebihan digital marketing in general sebetulnya, di mana kita mulai masuk ke era data-driven marketing campaign. Kita nggak bisa lagi nih kayak zaman dulu yang misalnya kita pasang iklan di tabloid, kita nggak tahu berapa yang lihat dan berapa yang beli dari berapa revenue yang kita dapatkan dari iklan yang kita pasang di tabloid. Di radio juga seperti itu. Tapi di campaign-campaign digital seperti ads dan email juga memiliki kapabilitas itu dan punya fungsi analitik yang sama, kita bisa mengetahui secara persis berapa return on investment yang kita dapatkan dari setiap campaign yang kita jalankan. Nah, jadi dari situ setiap aktivitas yang kita lakukan itu terukur. Kalau kita hasilnya kurang baik, kita lakukan perubahan sedikit menunjukkan hasil yang baik. Jadi pelan-pelan menggunakan data, subjektivitas dari bagus, buruk itu hilang. Karena akan terbukti dengan data yang menunjukkan apakah campaign yang kita lakukan efektif atau tidak. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi main poinnya adalah kalau teman-teman berpikir selama ini kita harus gembar-gembor, banyakin iklan di sosial media, banyakin bayar influencer supaya kita bertumbuh followersnya dengan harapan menaikkan penjualan,
teman-teman salah besar. Karena tidak ada jaminan sama sekali dengan memiliki awareness yang tinggi, bisa mendapatkan konversi yang tinggi juga. Nah, karena kita tadi sudah bahas mengenai email marketing, jadi sebagai ucapan terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi juga ke event digital kita yang ke-10 ini, teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar teman-teman semua sekarang untuk bisa mulai pakai platform yang target. Kita kasih 1000 email kuota gratis buat teman-teman coba hasilnya bagaimana, apakah teman-teman memiliki return on investment yang cukup baik juga dengan menggunakan email marketing. Mungkin buat teman-teman yang belum coba sebelumnya. Jadi kurang lebih itu sih Mas Jo, kalau dari leads conversion kita ya Mas Jo ya. Oke, thank you banget. Ini seru banget ya. Saya sendiri aja catat beberapa poin, dan yang benar-benar hit di gua banget itu adalah ternyata kegiatan awareness saja itu bisa berbahaya, karena justru kita memberikan kompetitor kita celah untuk melakukan nurture dan bahkan conversion. Kita yang bakar uangnya, tapi yang menikmati hasil adalah kompetitor. Itu sadly, tapi itu yang sering terjadi. Dan yang menarik sekali bahwa memang ini perbedaan antara konvensional marketing dengan digital marketing adalah digital marketing itu terukur. Kita bisa, kalau dulu kan kita cuma nebak-nebak ya, apalagi exposure dulu itu cuma dihitung by potensi reach, namanya impression. Jadi ada checker yang mengukur, kalau di billboard itu dari sana yang mengukur, kalau mobil langsung dikali 4, kalau motor langsung dikali 2. Oke, saya buka dulu buat yang ingin bertanya, boleh silakan mengajukan pertanyaan, bisa di chat atau bisa klik tombol raise hand. Jadi nanti admin akan unmute, kemudian bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Gitu. Ini boleh nanya apa saja seputar digital marketing tentunya ya. Kalau yang butuh modal nggak di sini, di peer-to-peer lending, butuh jodoh di Tinder, jadi jangan di sini. Oke, buat teman-teman ini ada Mira bisnis online, ada Adri smokibandit.jkt. Ini saya tahu nih bisnisnya ini. Oke. Mungkin ada yang mau bertanya. Mungkin ini dulu deh, saya dulu deh yang coba nanya. Ini sebenarnya susah nggak sih, Mas Randy, untuk melakukan kegiatan nurture? Karena kalau exposure kan gampang, kita cuma tinggal bus kata orang ya, lebih gampang tinggal bus aja di posting, bus 100.000 sehari di Facebook atau di Instagram, terus pembelian ada, harapannya seperti itu. Nah, sedangkan untuk melakukan nurturing, ini kan tadi lewat telemarketing, ya bisa sih chat lewat WhatsApp, ya bisa sih kalau 1-2, kalau udah 100, 1000 ya gempor juga, apalagi pertanyaannya kan begitu, barangnya ada nggak, bolak-balik yang ditanya seperti itu. Nah, ini susah nggak sih sebenarnya nurturing ini? Sebetulnya kalau dibilang susah, nggak susah sih ya Mas Jo, karena prosesnya itu bisa dibilang bagaimana menurut saya kita memanusiakan manusia gitu Mas Jo, kalau menurut saya ya. Karena terutama buat produk-produk yang bukan snap decision purchase gitu ya, yang harganya mungkin kalau 10.000, 20.000 kita bisa langsung lakukan conversion gitu ya. Cuman untuk produk-produk yang harganya perlu dipertimbangkan, susah atau tidak? Sebenarnya enggak sih Mas Jo, karena kita cuma perlu memetakan sebetulnya kira-kira apa sih yang menjadi value proposition yang bisa kita tonjolkan. Contohnya, anggaplah kalau kita menjual kaos Mas Jo. Begitu kita pasang iklan untuk mendapatkan awareness, kita tonjolin dong desain dari kaos kita. Betul nggak? Dan setelah orang tertarik melihat desain, setelah mereka tertarik melihat bagaimana warnanya bagus,
sebenarnya aktivitas nurturing itu sesimpel ini Mas Jo. Begitu mereka sudah tertarik melihat desain, masuk ke sosial media account kita atau ke website kita, yang kita perlu lakukan cuman lanjutkan aktivitas edukasi tadi. Dari yang mereka sudah tertarik dengan desainnya, kita lanjutkan highlighting bahannya mungkin. Atau fitur-fitur lain yang bisa dimiliki kaos tersebut. Sebenarnya sesimpel itu sih Mas Jo sebetulnya. Dengan bagaimana kita merangkai sebuah campaign yang membuat orang tersebut terus tertarik dengan produk yang dia lihat ya. Dan kalau kita ngomongin email marketing nih sebagai channel untuk nurture, susah nggak sih? Sebenarnya nggak susah juga, apalagi di M-Target Mas Jo, kalau kita bikin email campaign, kita draftingnya juga cuma drag and drop aja gitu. Semudah taruh box, taruh gambar, upload, dan kita nggak butuh kemampuan untuk coding, dan untuk punya desain menarik itu drag and drop aja gitu. Karena email yang bisa di-deliver ke orang-orang juga bukan yang prompt email yang teks aja gitu ya. Tapi dengan sesimpel bikin email teks, kita bisa punya desain yang baik untuk email marketing campaign kita sih Mas Jo. Wah, menarik. Jadi sebenarnya digital marketing ini kayak konvensional marketing ya. Ini kan sebenarnya proses nurture itu ya. Kalau ada orang yang datang ke toko kita ya jangan dianggurin. Itu kan sebenarnya ya konsepnya. Betul. Ya. Nice. Jadi ditanya betul, maunya apa, kebutuhannya apa. Oke, ini udah banyak, udah ada beberapa yang bertanya. Saya coba bacakan. Ada dari Joy Hans. Tools apa? Sebelumnya. Oh iya betul. Ini dulu yang nanya. Oh, sorry. Saya udah kelewat tuh banyak ya. Jadi pertama yang nanya itu Eri Muhammad Lutfi, strategi digital marketing yang paling efektif. Nah ini luas nih kayaknya kalau... Luas banget Mas. Iya, tapi mungkin kita luas. Mulai sempit aja strategi digital marketing kalau untuk yang paling efektif untuk yang baru mau mencoba kali ya. Ini benar-benar yang totally newbie lah, baru mau terjun. Gimana Mas? Nah, kalau yang paling mudah sebetulnya adalah dengan, sebetulnya pilihannya ada dua, setiap bisnis berbeda ya Mas ya. Kalau klien kita sebuah enterprise, klien kita sebuah bisnis atau model bisnisnya adalah B2B, yang pertama kali wajib dimiliki untuk memulai digital marketing adalah sebuah website. Sedangkan kalau bisnis kita merupakan bisnis B2C, yang customer kita adalah perorangan, akan lebih baik kita mulai dari sosial media atau bahkan e-commerce platform. Sebetulnya bisa mulai dari sana. Dan setelah kita miliki wadah rumah kita gitu ya, entah itu website, e-commerce account, atau juga social media account, baru bisa kita lakukan digital marketing campaign-nya. Dan ini cukup berbeda. Anggaplah yang paling umum, jika kita melakukan sosial media, yang pertama kita harus lakukan sebelum kita bisa mulai ngomongin iklan, sebelum kita ngomongin conversion, sebelum kita ngomongin kesana-sananya, yang pertama kali harus kita pikirin adalah sebuah konten. Karena mau iklan, mau website, mau apapun channel yang kita gunakan, yang paling penting adalah konten. Di mana konten yang kita buat menarik, fresh, dan memiliki value yang bisa di-share kepada orang lain. Jadi sebenarnya salah juga kalau kita mikir, wah, gue bikin sosial media account langsung hajar bikin iklan, langsung pasang iklan. Tapi kalau banner iklannya, terus konten untuk yang disajikan tidak punya value, salah juga sebetulnya. Jadi untuk bisa mulai digital marketing ini selalu dimulai dari konten sih menurut saya Mas Jo. Dan setelah belajar dari sana, mungkin kita mulai bisa pelan-pelan masuk ke advertising untuk memulai outreach campaign. Jadi saya selalu berprinsip kayak gini Mas Jo. Kalau kita mau menggunakan iklan atau berinvestasi, yang pertama kali harus dipastikan adalah wadah yang tempat kita menampung orang-orang yang tertarik, terpapar iklan-iklan kita ini sudah bagus belum? Nah, itu sih menurut saya kuncinya, karena kalau kita pasang iklan, tapi di Instagram account kita baru kayak coming soon, Instagram kita, di website kita pun gitu, masih coming soon, atau bahkan
belum tertata rapi, itu sia-sia sih menurut saya. Karena tidak ada hal apapun yang bisa dilakukan. Jadi pastikan dulu siap sosial media account-nya, e-commerce account ataupun website, baru pasang iklan. Dan setelah mulai pasang iklan, baru di sini dimulai nih serunya digital marketing. Karena seperti yang udah kita sama-sama tahu, bedanya digital marketing sama tradisional adalah data analytics-nya. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaan yang pertama tadi nih Mas Jo, strategi digital marketing yang paling baik yang mana ya gitu ya? Itu sangat susah jawabnya. Dan cara satu-satunya untuk tahu adalah untuk launch campaign pertama. Launch campaign pertama dengan objektif brand awareness untuk yang baru mulai. Dan dari situ kita baru bisa melihat ada data-data yang bisa kita olah. Misalnya data-data jam berapa konten-konten kita dilihat. Dan audiens segmentasi seperti apa yang memiliki engagement tinggi. Apakah produk kita lebih disukai perempuan, laki-laki, rentang usia muda, anak-anak mungkin atau dewasa. Dari situ kita mulai bisa membangun sebuah campaign digital marketing yang sustainable dan bisa di-develop. Karena kelebihan sosial media itu menurut saya membiaskan subjektivitas. Jadi nggak ada lagi yang kayaknya, wah desainnya bagus nih, wah kata-katanya bagus nih. Dengan data yang ada, apalagi kita A/B testing, kita nggak bisa lagi tuh. Menurut saya warna putih dan merah itu kombinasi yang bagus. Tapi kalau faktanya audiens kita melihat, wah lebih bagus malah putih dan biru, ke arah sanalah kita harus mulai develop campaign-campaign kita selanjutnya. Mungkin kayak gitu kali ya Mas Jo, kalau pertanyaannya. Ya, memang strategi digital kalau ngomongin strategi itu luas banget ya. Kita perlu tahu industrinya apa, audiensnya siapa. Memang kita mesti kenali dulu. Dan benar sekali sih, enaknya digital itu nggak kayak dulu. Kita mau bikin strategi, kita mesti research and R&D sekian bulan. Kalau di digital coba aja lalu kita analisa. Di digital sebenarnya nggak ada yang salah kalau nggak diukur. Nggak diukur, betul Mas. Betul, itu yang keliru. Oke, langsung pertanyaan berikutnya, Yuyun, bagaimana pola lead nurturing dalam industri makanan? Nah, mungkin boleh dibantu tuh Mbak Yuyun, ini industri makanan kan luas ya, ada yang frozen food kah, atau yang langsung order langsung dimakan. Nah, coba Mas Randy bisa menjawab secara general kali ya untuk industri secara makanan. General ya. Nah, umumnya untuk industri makanan, apalagi yang frozen food ya. Frozen food, oke. Nah, kalau frozen food yang jadi senjata utama sudah pasti sosial media atau digital image gitu ya. Konten-konten digital marketing berdasarkan visualisasi makanannya. Jadi bagaimana sih nurturing-nya? Yang pertama kali perlu dilakukan adalah menjalankan digital marketing campaign yang mau tidak mau harus bersifat advertising sih. Dan bisa dimulai dengan segmented atau targeted kepada lokasi tertentu. Contohnya, kalau kita pasang iklan di Facebook atau kita pasang iklan di Google Display, umumnya sih saya sarankan pakai Facebook. Kita bisa menargetkan orang-orang dalam radius tertentu, bahkan hanya bisa dalam 1 atau 2 kilometer saja dari kedai atau dari lokasi toko makanan kita. Dan mulai dari situ, kita mulai bisa nih dapat brand awareness dari orang-orang sekitar kita. Karena cukup unik kalau di makanan ini ada faktor lokasi yang harus dipertimbangkan, apalagi frozen food, karena kita nggak bisa kirim ke luar kota gitu ya. Kecil lah kemungkinannya bisa untuk melakukan kirim ke luar kota, antar pulau, yang membutuhkan waktu beberapa hari karena makanannya udah keburu panas gitu ya, udah keburu rusak kualitasnya. Jadi yang pertama kali dilakukan adalah targeting digital marketing campaign di lokasi yang ada. Sebetulnya nggak terbatas di mana digital advertising dari Facebook atau Instagram aja. Tapi yang unik nih, belakangan untuk spesifik untuk industri makanan,
Social media influencer punya power yang sangat luar biasa untuk mempengaruhi atau mendorong orang melakukan purchase. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan menurut saya. Jadi, social media influencer, awareness yang sudah kita lakukan atau awareness, campaign-campaign awareness, kita bisa lakukan dengan beriklan di sosial media, di Instagram, atau bisa lakukan di paid promote gitu ya, paid promote di akun-akun seperti misalnya Jakarta Info, atau lebih spesifik lagi misalnya Bekasi Info, Tangerang Info, yang lain-lain seperti itu, untuk memberikan awareness orang-orang terhadap produk frozen food kita. Dan yang kedua adalah kita lanjut prosesnya dengan menurture mereka melalui social media influencer. Karena saya bilang tadi, keunikan social media influencer, mereka tidak hanya menawarkan awareness, tapi mereka memiliki kemampuan untuk mendorong orang-orang untuk melakukan pembelian. Dan ini salah satu cara yang terbukti sangat efektif. Kebetulan ada beberapa teman yang kemarin saya bantu proses nurturingnya, dan ini sangat-sangat terbukti efektif. Tapi memang dan modalnya pun sebenarnya nggak perlu besar sih. Kita nggak perlu bayar yang punya ratusan ribu followers, yang puluhan ribu. Cukup yang kelasnya mikro, yang punya paling 2.000, 3.000, 5.000, tapi dilakukan secara rutin. Sehingga itu tadi, kita tidak kehilangan potensi conversion yang bisa direbut oleh kompetitor, karena kita mendorong audiens kita untuk membeli lewat si social media influencer. Mungkin itu sih kalau frozen food menurut saya ya, Mas Jo. Iya, memang influencer food blogger lah, food vlogger itu food blogger betul. Besar sekali ininya ya, pengaruhnya. Betul. Karena pertama mereka ini yang bikin kita ngiler tengah malam ya, kalau lihat YouTube mereka, dan itu yang bikin kita lapar, akhirnya kita kilaf memesan lah barang-barang makanan tersebut. Dan tadi memang menarik banget itu micro influencer, memang itu adalah yang saat ini lagi hype. Justru kalau di algoritmanya Instagram yang udah influencer di atas 10.000, itu justru kehilangan engagement yang tinggi terhadap followersnya. Makanya kenapa sekarang micro influencer, bahkan yang lebih kecil lagi itu justru yang paling dicari dan paling efektif. Nah, saya lanjut karena ini pertanyaannya banyak, jadi saya paling pilih aja ya teman-teman ya Bu. Tapi buat pertanyaan yang terlewat kita akan jawab secara terpisah. Oke, dari nih ya, bentuk digital marketing apa yang paling mudah dan efektif? Oh, ini tadi udah ya kurang lebih ya dijawab di atas. Kemudian saran jualan enaknya di Instagram atau di WAG? Ini maksudnya WhatsApp group ya. Dan strategi biar nggak annoying gimana ya? Ini dari Vera ini. Instagram dan WhatsApp group. Oke. Instagram dan WhatsApp group. Nah, ini sebetulnya aktivitas nurturing juga sebetulnya, di mana setelah proses purchase itu ada lagi kan yang namanya proses repeat order, kemudian loyal customer, langganan kurang lebih. Betul. Jadi ini berkesinambungan, sebenarnya udah di luar topik kita sih Mas Jo, cuman nggak apa-apa. Okay. Yang bisa dilakukan adalah menjadikan si Instagram sebagai sarana kendaraan utama kita untuk mengkonversi penjualan. Dari yang tadinya awareness, kita nurture mereka melalui konten-konten kita di sosial media. Terus kita lanjutkan ke tahap setelah mereka beli, kita lanjutkan proses repeat order dan peningkatan loyalitas customer-nya juga dilakukan di WhatsApp. Dan ini sebetulnya cara yang cukup efektif untuk di bisnis-bisnis yang masih skalanya mikro, apalagi terutama makanan sangat efektif untuk hal ini. Karena begini, jika terintegrasi antara si Instagram dan WhatsApp, kita bisa menjaga si customer kita terus terinformasi. Dan
bagaimana caranya mereka supaya tidak merasa terganggu. Seperti yang disampaikan, sebetulnya tidak ada faktor frekuensi sama sekali. Jadi sebenarnya kita mau promoin atau kirim WhatsApp 2 kali, 3 kali sehari itu sah-sah aja. Asalkan konten yang kita kirimkan itu beda-beda, nggak sama gitu ya. Jadi yang annoying kan kalau kita terima konten yang sifatnya repetitif, dan yang kedua adalah broadcasting gitu ya Mas Jo. Karena contoh kayak di email marketing, kenapa email marketing sukses gitu dan terbukti efektif untuk mengkonversikan leads? Karena ada faktor personalisasi di sana. Jadi kadang kita juga merasa bete gitu ya. Kalau kepada Bapak dan Ibu saat ini kita sudah ada menu spesial gitu ya. Akan lebih baik kalau bisa dibilang, halo Randy, udah makan siang belum? Menu makan siang kita seperti ini. Dan personalisasi seperti ini sebetulnya membuat aktivitas nurturing kita tidak annoying. Dan begitu makan malam, kita kirimin lagi, halo Randy, udah makan malam belum? Untuk makan malam ini enaknya makan yang anget nih, ini menu kita misalnya. Karena ini sebetulnya best practice atau cara-cara yang dilakukan di email marketing sebetulnya. Ini capability-nya adalah personalisasi tadi. Gitu sih mungkin Mas Jo ya, jawab pertanyaannya. Ya. Itu benar banget ya. Kita sebenarnya males dan annoying itu ketika seseorang menghubungi kita dan kita tahu itu dikirimkan secara masif, nggak secara personal ya. Betul. Iya, sebenarnya kita terganggu di chat itu ketika kita tahu itu di blast. Tapi kalau misalnya orang nanya pertanyaan yang mungkin boring, tapi kita tahu orang tersebut chat direct ke kita pasti juga nggak keberatan ya. Yang keberatan itu masih ada apresiasi mungkin ya. Iya, betul. Nah, karena apa? Nah, mungkin saya nambahin dikit, karena di channel nurturing ini kan sebenarnya komunikasinya two ways sebenarnya ya Mas Randy ya. Chat kan itu kan pada dasarnya dibuat untuk komunikasi dua arah. Email juga seperti itu, apalagi telepon. Makanya orang itu terganggu ketika channel-channel tersebut dipakai untuk mengirimkan email yang dear all dan tidak segmentasi, nggak ada personalize sama sekali, nggak relevan lagi. Wah, itu kacau. Oke, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Fakia Stefani Gavira. Saya mau tanya bagaimana cara memaksimalkan budget digital marketing dengan budget yang sedikit. Oh, jadi budget terbatas ini untuk bisnis pemula. Gimana nih budgetnya terbatas? Gimana ya? Jadi sebetulnya kalau kita si marketer sih budget terbatas, budget selalu terbatas sebetulnya. Karena budget semakin banyak, kita bisa makin banyak lagi menjangkau orang gitu ya. Cuman terbatas itu kan sangat relatif sekali sebetulnya. Nah, balik lagi sih bagaimana dengan budget terbatas, bagaimana caranya campaign kita bisa tetap sukses dan kita dapat return on investment yang sesuai adalah yang paling penting, yang kayak Mas Jo bilang tadi adalah campaign yang dilakukan harus terukur. Nah, nggak masalah budget terbatas sebetulnya, karena begitu kita melakukan kesalahan, selama itu diukur, kita masih bisa melakukan perbaikan. Yang kacau nih kalau kita sudah spending, udahlah budgetnya terbatas, nggak diukur, kalau salah, kita tuh nggak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi kalau sudah diukur, kita tahu apa yang kita lakukan, kalau langsung bagus sih bagus ya. Cuman kalau salah kita paling nggak, kita tidak sia-sia sebetulnya. Itu menjadi sebuah learning proses yang sangat worth it untuk kita yang baru mulai nih, campaign-campaign digital marketing. Karena ya, guru terbaik ya pengalaman ya Mas Jo. Iya, jadi ya benar sih kalau terbatas itu semua juga pasti terbatas ya. Kalau budgetnya berlebih, ngapain bikin usaha? Kan udah nggak ada. Kalau budgetnya nggak ada duitnya, ngapain bikin usaha? Jadi gitu. Cuma yang menarik nih, saya minggu lalu ya, saya dapat saya kebetulan follow Instagramnya Pak Tung Desumwaringin, dan dia ada satu statement dia yang menarik, bahwa kita seharusnya menghabiskan sebagian kecil uang yang kita miliki, budget yang kita miliki,
untuk melakukan awareness agar penjualan meningkat, dan sebagian besar budget untuk conversion, untuk meningkatkan penjualan. Nah, ini biasanya dibalik, kita bakar uangnya di awareness, terus kita lupa mikirin convertnya. Jadi mungkin budget yang terbatas ini, nggak apa-apa, budget itu memang harus dibatasi ya, supaya kita bisa tahu reach maksimal potensi yang bisa kita dapatkan. Tapi balik lagi tadi Mas Randy udah bilang terukur. Jadi dari 100.000 misalnya dengan strategi A, berapa sih yang kita bisa jangkau, berapa sih yang bisa convert, dengan 100.000 dengan strategi B, berapa yang kita bisa jangkau, berapa yang kita bisa convert. Nah, berikutnya nih dari Udurnaya. Channel mana yang konversi paling tinggi? Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn, atau Google. Ini semuanya bukan channel conversion, Mas atau Mbak. Ini channel awareness. Jadi conversion tadi ada 3, telepon, chat, atau email. Nah, ini mungkin awareness paling tinggi. Nah, ini tergantung industrinya kali ya, bisnisnya ya. Tergantung apa ya. Sih. Iya. Saya langsung aja berikutnya. Nah, ini dari Karina. Ini mungkin sebagai orang awam nih, cara website supaya muncul di urutan awal saat Google search. Gimana Mas Randy? Wah, ini tuh the ultimate dream-nya semua digital marketer nih kayaknya. Jadi cara paling gampang untuk bisa muncul di Google Search adalah dengan pasang iklan di campaign Google Search pastinya. Tapi balik lagi itu merupakan investasi ya. Investasi secara materi atau finansial. Jadi cara paling gampang sebetulnya kita bisa pasang iklan. Dan kita targeting spesifik ke keyword-keywords yang memang related, ada hubungannya dengan penjualan atau produk-produk yang kita miliki, sehingga bisa langsung dikonversikan menjadi penjualan. Nah, kalau secara organik, ini prosesnya yang cukup panjang. Makanya sebetulnya kalau kita udah ngomongin mesin pencari, ini tuh kita ngomongin soal investasi. Karena kalau pakai iklan, kita investasinya secara finansial, menggunakan biaya dalam bentuk uang, tapi hasilnya bisa dicapai dalam waktu yang cukup instan. Karena kita pasang sekarang, langsung muncul sekarang di paling atas. Dan yang kedua adalah secara organik itu investasi yang dilakukan lebih ke investasi waktu. Nah, kalau organik ini itu cukup panjang prosesnya. Bisa dimulai dari apakah konten yang ada di website kita sudah relevan dengan keyword yang diincar. Misalnya kita memiliki produk frozen food. Dan berarti kata-kata frozen food atau hal-hal yang informatif terkait dengan frozen food harus ada di bagian website kita. Dan sebetulnya itu saja tidak cukup sih sebetulnya. Nah, mungkin Mbaknya bisa, Mbak atau Mas sebelumnya, bisa coba baca-baca mengenai search engine optimization dan search engine marketing. Kira-kira saat ini untuk menaikkan visitor, dari sisi investasi yang bisa dilakukan, bisa bergerak ke arah mana. Kalau memang ada budget yang bisa dialokasikan untuk beriklan, mungkin bisa melakukan campaign Google Search Advertising atau Search Engine Marketing. Cuman kalau memang budget terbatas, yang dimiliki hanyalah waktu dan tenaga, mungkin bisa juga mulai masuk ke Search Engine Optimization. Dua-duanya sama-sama challenging, tapi dua-duanya jadi salah satu digital marketing channel yang paling worth it dan paling memberikan return on investment yang cukup baik sih. Iya, menarik banget ini. Saya ke pertanyaan berikutnya, Mas Pendi berarti ini, Mas Pendi Setiawan, apakah M-Target bisa mengidentifikasi cold, warm, dan hot audience? Ini saya langsung jawab aja, bisa Mas. Jadi tergantung label nanti yang dipakai, customer journey-nya maunya seperti apa. Nah, ini ke Mbak Ratu Tria. Kantor saya baru melek digital saat saya join. Sangat mengandalkan penjualan pasar tradisional, yang mana data pelanggan tersebut nggak bisa di-tracking. Saat pandemi, tiba-tiba penjualan online meningkat. Bagaimana cara memulai collecting data untuk strategi email marketing
sampai pada proses nurture karena belum ada database pelanggan sama sekali. Nah, ini saya rangkum yang kurang lebih seperti ini nih Mas Randy problemnya. Problemnya adalah mereka dari offline ke online, penjualan bagus, tapi mereka nggak sempat untuk ngumpulin database-nya. Jadi mereka udah punya pelanggan, tapi nggak didokumentasikan. Sehingga bagaimana mau melakukan proses nurture. Nah mungkin Mas Randy bisa share. Oke. Nah, jadi kalau challenge-nya dari company yang tadinya sukses di offline, kemudian pivot ke online gitu, mau tidak mau dipaksa untuk online dan masih melakukan penjualan, sebetulnya ini sebuah berkah ya menurut saya. Ini sebuah keberhasilan, selamat saya ucapkan pertama-tama. Dan challenge keduanya adalah gimana caranya untuk kita bisa collecting leads-nya atau data pelanggannya. Sebenarnya best practice dari leads collection, baik itu secara organik, digital atau non-digital, adalah untuk memberikan sesuatu agar yang bisa ditukar dengan leads. Umumnya leads yang bisa kita dapatkan nama, email, dan nomor telepon. Yang biasa dilakukan adalah dengan program-program baik itu giveaway atau discount. Nah, apalagi habitnya orang Indonesia nih, kalau sudah dengar kata-kata gratis gitu ya, atau giveaway atau diskon 50% dengan masukkan data diri kamu dan kita akan informasikan waktu produk ini di launch. Bisa seperti itu misalnya. Jadi misalnya informasikan kepada semua pelanggan yang datang ke toko gitu atau pelanggan yang sebelumnya offline, hey, kita akan melakukan campaign promo besar-besaran nih misalnya. Atau kita akan memberikan giveaway sebuah barang nih gitu ya. Tapi itu akan dilakukan seminggu atau dua minggu atau 10 hari ke depan. Nah, minta nama, email atau nomor telepon mereka dengan alasan bahwa kita akan menginformasikan mereka begitu campaign itu dimulai. Nah, ini menjadi salah satu strategi lead generation yang cukup baik dan sifatnya consent ya. Secara sadar orang tersebut memberikan dan menerima secara sadar mereka memberikan data diri mereka atau leads dan itu bisa kita gunakan untuk di nurture dan jadi database bisnis kita untuk selanjutnya. Mungkin gitu ya Mas Jo, saran dari saya. Iya, itu memang strategi untuk lead generation ya. Jadi teman-teman, diskon itu dipakai sebenarnya untuk akuisisi data salah satunya. Jadi diskon itu bukan untuk meningkatkan penjualan. Kadang suka banyak yang salah kaprah, wah dikasih diskon aja tiap hari bisnis kita kasih diskon terus ya bangkrut juga kita. Orang malah lihatnya, wah ini bisnis mau tutup atau gimana, diskon terus 90% diskon terus. Nah, yang kedua juga ini mungkin saya nambahin ya, karena kalau teman-teman pernah makan atau pernah berkunjung ke sebuah store lalu diminta untuk mengisi survei, nah itu sebenarnya akuisisi data tuh, strategi akuisisi data untuk dia minta data teman-teman, terus habis itu nanti prosesnya di nurture. Diskon atau promo itu biasanya mau dapat diskon isi form ini. Jadi tools-nya yang dipakai itu biasanya form atau submit atau newsletter. Nah itu modelnya adalah tarik untuk akuisisi data. Kalau teman-teman sudah punya klien, itu biasanya diselipkan ada kertas mungkin dalam paket makanannya atau barang yang dibeli untuk join member. Nah itu juga sebenarnya untuk strategi untuk akuisisi data. Nah ini perlu kreativitas sebenarnya di mana kita minta data. Nah, cuma perlu diingat teman-teman bahwa strategi lead generation ini harus ada lead magnetnya. Kita kan pasti juga terganggu ya, ngisi survei 3 lembar terus nggak dapat apa-apa. Nah, biasanya fast food gitu kasih bargaining, isi survei dapat misalnya cake atau soft drink free yang bisa dipakai. Nah, itu beberapa strategi yang bisa dipakai. Terus yang terakhir nih ya, jadi saya dari Mas Hans, tools apa saja yang bisa digunakan untuk analisa produk yang paling banyak dicari
customer segmentation, market trend analysis, dan bahkan peluang bisnis baru di saat pandemik saat ini. Banyak tools apa saja. Ini sebenarnya kayaknya tools analytics kali ya. Betul. Nah, sebetulnya kalau ini advance banget ya. Jadi kalau kita mau cari tren apa yang sedang hot di era pandemi gitu ya, sebenarnya ada salah satu tools yang paling simple yaitu Google Trends namanya. Jadi kita bisa tinggal masuk ke Google Trends dan kita bisa melihat sebetulnya pertumbuhan pencarian atau minat dari pengguna atau ya, soalnya Google punya data Android user. Jadi mereka punya kemampuan prediktif, kira-kira minat setiap orang terhadap produk-produk tertentu seperti apa, dan itu bisa terlihat dengan jelas datanya. Bahkan kita bisa bandingkan minat terhadap produk-produk tertentu over time. Jadi tahun lalu seperti apa, bulan lalu seperti apa, hingga saat ini seperti apa. Jadi sebetulnya yang paling awal kalau kita baru mau mulai usaha dan kita lagi cari nih yang paling tren apa, yang paling simpel adalah apa hal yang paling banyak ditemui di sosial media atau sering dibicarakan di sosial media, kemudian dicari berdasarkan Google Trend-nya seperti apa pertumbuhannya, pertumbuhan minat orang-orang terhadap produk-produk tersebut. Dan kalau terakhir mengenai bagaimana cara segmentasi market, terus customer segmentation dan market trend dan lain-lain, itu kalau customer segmentation ya harus ada customer-nya dulu berarti harus ada yang dijual terlebih dahulu sih mungkin. Jadi yang pertama lihat dulu observasi, lakukan observasi kira-kira apa yang sedang hangat dibicarakan, kemudian coba masuk ke Google Trends, coba lihat seperti apa peminatannya, apakah memang sedang bertumbuh secara pesat dan apakah memang worth it untuk mulai usaha atau mulai mempertimbangkan penambahan produk specifically untuk produk-produk itu. Mungkin gitu. Ya, betul. Jadi kalau satu tools untuk semua ini emang nggak ada, Mas Jo. Jadi ini kebetulan nama kita sama nih, Mas Johans. Jadi memang nggak ada satu tools untuk semua. Kalau untuk lihat tren, tadi memang tools yang paling digital marketer banyak pakai ya Google Trends lah. Dari sana bisa dapat untuk market trends. Customer segmentation, benar, kita mesti punya customer-nya dulu. Kalau misalnya lihat dari customer industri lain, belum tentu mereka buka dong customer segmentation-nya seperti apa. Dan ini sebenarnya customer segmentation berhubungan sama value proposition. Contoh misalnya sampo ya. Sampo walaupun marketnya adalah semua orang yang punya kepala dan punya rambut, Sunsilk nggak jual untuk semua orang. Segmennya jelas, bahkan dia buat ada satu sampo khusus untuk yang berhijab. Jadi dari sana memang segmen itu harus niche. Jadi Facebook pun yang saat ini semua orang pakai dulu ya cuma untuk satu kampus doang, bahkan hanya untuk satu jurusan aja. Jadi memang harus niche. Nanti dari sana, begitu kita udah punya fokus laser pada satu customer, satu kelompok customer tertentu, baru kita segmen. Siapa yang tertarik, mana yang nggak tertarik, modelnya, caranya seperti itu. Tapi kalau tools-nya sendiri, ada ketika Mas Jo atau teman-teman ini punya customer-nya. Dan ini kayak misalnya di list of customer ini dimasukkan ke dalam, kita kebetulan bisa untuk segmentasi ya, melakukan segmentasi. Nah begitu dimasukkan, baru kita lakukan action demi action untuk melihat respon mereka. Dari respon tersebut baru kita segmentasi. Jadi prosesnya gitu Mas Jo, nggak di awal kita langsung bisa dapat customer segmentation. Nah ini saya pertanyaan terakhir dari Mbak Nira sebelum saya tutup karena sudah mendekati waktu batas digital, adalah adakah strategi tersendiri untuk beriklan? Nah ini berarti sebenarnya strategi untuk beriklan. Strategi untuk beriklan sebetulnya ada. Nah jadi yang sebagai konklusi juga sih sebetulnya dari obrolan kita malam ini Mas Jo, seberapa pentingnya proses nurturing. Nah,
yang kesalahan terbesar rata-rata orang-orang yang baru mulai masuk ke digital marketing dan mulai beriklan adalah terlalu fokus hanya ke awareness. Jadi, kalau pertanyaannya ada, jika adakah strategi tersendiri, strategi yang paling baik adalah dengan terus mengawal proses conversion dari setiap audiens, dari setiap campaign digital kita. Nah, yang pertama adalah seperti yang udah dicontohin tadi. Anggaplah produknya kaos. Kita pancing mereka untuk tertarik dulu ke produk kita, kaos, bukan specifically untuk minta mereka beli kaos kita, cuman buat mereka tertarik dulu dengan produk kaos. Setelah mereka tertarik dengan produk kaos, kita educate mereka, baru kita mulai masuk ke tahap nurturing selanjutnya. Kita mulai paparkan mereka iklan-iklan yang memberikan bobot kepada kaos tersebut menggunakan desain misalnya. Jadi kaos tadi kita sudah berhasil membuat mereka tertarik untuk punya kaos baru. Langkah selanjutnya adalah kita buat campaign-campaign ads yang bagaimana caranya mereka tertarik untuk memiliki kaos dengan desain tertentu misalnya. Nah, selanjutnya setelah kita sudah berhasil bikin mereka tertarik beli kaos, desain yang kita punya, baru kita mulai bisa masuk ke conversion campaign namanya. Yang dimana kita buat mereka mau membeli produk kita, bukan produknya kompetitor. Dan ini memang bisa dilakukan dengan ads remarketing gitu ya. Masih bisa dilakukan walaupun biayanya cukup mahal. Cuman proses nurturing ini akan butuh effort yang luar biasa dan investasi yang luar biasa jika dilakukan via ads. Makanya saya sangat sarankan sih kita lakukan via konten dan personalisasi. Jadi kita berikan dorongan untuk mereka secara personal, bukan yang sifatnya masif, karena iklan masih tetap bersifat masif. Kita nggak bisa bikin iklan yang kayak bannernya, "Hai Mas Jo," gitu ya, "udah punya kaos ini belum?" Dan nanti, "Hai Mas Randy," gitu kan, nggak bisa. Jadi itu pentingnya personalisasi. Jadi kalau strateginya seperti apa, breakdown, funnels acquisition-nya seperti apa, dan lakukan personalisasi. Itu sih Mas Jo. Oke, thank you banget buat teman-teman semua. Ini kita dapat insight yang bagus banget, menarik banget. Bahkan saya sendiri juga banyak dapat insight-insight yang bagus, yang menarik. Saya belajar banyak juga malam ini. Saya harap juga teman-teman di sini dapat sesuatu ya untuk bisa dipikirkan, kemudian direnungkan, syukur-syukur bisa dieksekusi langsung besok. Nah, ini sampai di sini. Terus buat teman-teman yang sudah join, boleh minta waktunya sebentar untuk mengisi kolom survei dari kami. Jadi ini untuk feedback buat kami, seberapa engage sih sebenarnya konten pada malam hari ini, lalu apakah teman-teman terbantu, lalu relevan nggak dengan kebutuhan teman-teman, kemudian berikan kami masukan juga, konten seperti apa sih next-nya yang diharapkan. Ini Oke, linknya sudah ada di kolom chat, jadi tinggal langsung diklik saja, dan teman-teman bisa bantu isi di sana. Sambil menunggu, terima kasih semuanya buat teman-teman yang sudah join, total 39 sampai di akhir sesi. Semoga bermanfaat ya buat semuanya ya. Kalau ada yang ingin bertanya lebih jauh, bisa follow account sosial medianya mtarget, mtarget.co, baik Instagram, baik Twitter, Facebook, bisa langsung bertanya di sana, langsung dijawab. Juga teman-teman bisa berkunjung ke website kami, jika di mtarget.co, di sana ada live chat, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut juga bisa di sana. Yang standby di sana ada Mas Randy, ada saya juga, dan ada banyak tim dan mtarget yang siap bantu untuk kebutuhan digital marketing teman-teman, mulai dari strateginya, channelnya, gimana sih nentuin yang cocok. Terima kasih juga untuk para
media partner kami, Event Jakarta dan Daily Sosial untuk supportnya, untuk exposure-nya juga, untuk bantu nyebarin informasi mengenai Digitalk malam hari ini. Itu saja, boleh diisi kalau belum mengisi, tunggu. Dan ini beberapa catatan yang menarik bahwa digital marketing itu nggak melulu cuma buat awareness, malah akan berbahaya kalau kita hanya melakukan kegiatan awareness saja tanpa memikirkan, tanpa mengawal prosesnya. Karena bisa jadi kompetitor kita yang mengambil keuntungan. Lalu saya beberapa keynote ya, itu yang pertama. Yang kedua, terukur. Nah, ini yang penting sekali. Kadang kita sudah melakukan campaign, sudah melakukan ads, sudah boost, sudah pakai channel. Cuma kita terlewat untuk terukur, dan sesuatu yang tidak bisa kita ukur, nggak bisa kita improve jadinya. Ini yang akhirnya, kenapa nih digital marketing kita nggak berkembang. Kemudian yang ketiga, digital presence. Nah, seringkali ini orang masuk digital marketing udah langsung yang dipikirkan adalah buat akun sosial medianya, padahal website, e-commerce itu penting, wadahnya ini, mangkoknya ini. Jadi dari semua kegiatan digital marketing kita nantinya, itu mau dibawa kemana sih ke mangkoknya? Nah, itu yang tadi Mas Reddy udah sempat sampaikan. Kemudian lead generation, strateginya kayak diskon, isi survei, itu sebenarnya strategi-strategi untuk dapatin data, gunanya supaya kita bisa nurturing. Dan di tengah pandemik saat ini, di mana budget kita juga sangat-sangat terbatas, sangat-sangat dilimit, bahkan Mas Randy juga tahu di challenge dengan budget yang begitu tight, memang kita harus budget wise. Jadi emang dari budget yang ada, keluarkan sebagian untuk awareness, agar kita bisa melakukan promosi sehingga peningkatan menjual, dan ambil sebagian besar budget yang kita miliki untuk nurturing, untuk convert, supaya penjualan itu bisa meningkat gitu, supaya orang bisa yakin lalu membeli. Itu yang saya bisa sampaikan. Thank you buat semua teman-teman, thank you yang udah ngisi surveinya, thank you banget untuk Mas Randy, waktunya, presentasinya, sharingnya keren banget. Thank you, semoga Mas Jo. Iya, thank you. Semoga kita dapat sesuatu manfaat malam hari ini. Kita juga semoga dijaga, diberikan kesehatan, umur yang panjang, bisnis bisa tetap jalan, bisa tetap lancar, asal tadi kita mengawal strategi digital marketing kita. Oke, sampai ketemu di Digital Kit kami, and target yang berikutnya. See you guys. Thank you.